Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Arsita Mutiara dengan stambuk Q1A119028. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang enzim bromelain pada buah nanas. Sebelum kita mengetahui apa itu enzim bromelain, sebaiknya kita mengetahui dulu kandungan yang terdapat pada buah nanas. Apa sih kandungan yang terdapat pada buah nanas itu? Jadi, buah nanas atau Ananas squamosus banyak mengandung zat gizi antara lain vitamin A, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa atau gula tebu, serta enzim bromelain yang merupakan 95% campuran protease sistein yang dapat menghidrolisis protein dan tahan terhadap panas. Ekstrak buah nanas muda banyak mengandung enzim bromelain. Enzim bromelain memiliki banyak kegunaan. Bagi kesehatan manusia, enzim bromelain dapat mengurangi rasa sakit dan pembekakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, menyembuhkan luka bakar, serta meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita infeksi saluran pernapasan. Bagian-bagian tanaman nanas yang telah berhasil diekstraksi enzim bromelainnya adalah daging buah. Apa sih enzim bromelain itu? Jadi, enzim bromelain merupakan enzim pencerna protein atau dapat disebut juga enzim proteolitik yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis dari protein. Enzim ini berupa ekstrak kasar yang dapat diperoleh dari batang, buah, mahkota bunga inti, dan kulit nanas. Bromelain diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelain. Enzim bromelain ini tergolong kelompok enzim protease sulfhidryl yang mampu menguraikan struktur molekul protein menjadi asam-asam amino. Enzim ini menguraikan protein dengan jalan memutuskan ikatan peptida dan menghasilkan protein yang lebih sederhana. Enzim bromelain termaksud golongan glikoprotein, yaitu protein yang mengandung satu bagian oligosakarida pada tiap molekul yang terikat secara kovalen dengan rantai polipeptida enzim tersebut. Bromelain merupakan enzim yang bersifat hydrolase, yaitu enzim yang bekerja dengan adanya air. Selanjutnya dapat kita lihat gambar enzim bromelain seperti yang tertera pada gambar. Sisi aktif enzim ini mengandung gugus sistein dan histidin yang penting untuk aktivitas enzim tersebut, sehingga enzim ini secara khusus memotong ikatan peptida pada gugus karbonil seperti yang ditemukan dalam arginin atau asam amino aromatik, yaitu fenilalanin atau tirosin. Enzim bromelain ini menghidrolisis ikatan peptida di bagian tengah rantai peptida sehingga digolongkan endopeptidase. Selanjutnya, karakterisasi enzim bromelain. Kerja bromelain sebagai enzim tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH dan suhu, sehingga untuk mengetahui karakteristik dari enzim bromelain perlu ditentukan pula kondisi optimum enzim bromelain dalam melakukan aktivitasnya. Beberapa penelitian menentukan suhu dan pH optimum dengan cara melihat aktivitas bromelain sebagai protease atau pencerna protein pada variasi suhu dan pH. Pengaruh suhu pada aktivitas bromelain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martin et al. Tahun 2014, aktivitas enzim bromelain kasar meningkat dengan meningkatnya suhu sampai mencapai 50 derajat Celcius dan akan menurun dengan cepat, dan untuk bromelain yang murni, aktivitas akan meningkat hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius dan akan mulai menurun setelahnya. Selanjutnya, mekanisme reaksi enzim bromelain. Spesifikan reaksi-reaksi enzimatik bergantung pada struktur sisi aktif. Agar suatu reaksi berlangsung, maka molekul perekasi harus berada dalam ruangan sisi apoenzim, bagian protein dari enzim. Selama rekasi, enzim akan terlibat beberapa komponen, substrat, molekul, kofaktor, dan medium seperti air. Bromelain merupakan enzim yang mempunyai gugus SH pada bagian yang aktif. Enzim bebas berikatan dengan substrat atau peptida, sehingga enzim membantu reaksi pemotongan ikatan peptida dan NRH2 lepas dari kompleks enzim substrat. Dengan adanya oksigen di akhir reaksi, maka ditemukan kembali enzim seperti di awal dan juga produk substrat yang mengalami reaksi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.